Oh, iya, oke ya. Bertemu lagi di video kedua. Kita akan membahas analisis ya gelombang stasioner khusus pada kasus tali. Nah, di kasus tali ini ada dua kasus ya. Ada tali yang ujung terikat dan ujung bebas. Kita lihat apa perbedaannya ujung terikat dan ujung bebas. Pertama, setidaknya ada dua macam ya. Pertama, kalau ujung terikat, maka misalnya di sini ada gelombang yang tali ya warna hijau, tali warna hijau setek ke sini ya, maka si gelombang yang hijau ini oleh si ujung terikat ini dia akan dipantulkan menjadi yang berwarna abu-abu seperti ini gitu ya. Kita lihat sampelnya seperti ini. Jadi misalnya di sini ada ujung terikat begitu ya, ada ujung terikat, kemudian kita kasih dua gelombang deh, satu, nah kita kasih gelombang ini. Apa yang terjadi pada ujung terikat? Nah, ternyata gelombang yang tadinya di atas oleh ujung terikat dipantulkan ke bawah. Di sini terjadi hukum Newton yang ketiga. Ada aksi ya, aksi reaksinya ini, ujung terikat memberikan gaya reaksi sehingga si gelombangnya yang tadinya di atas jadi di bawah. Nah, jadi dua-duanya pergi ke bawah. Itu adalah pada ujung yang terikat gitu ya. Jadi di ujung sini ini tidak terjadi gerakan. Di ujung sini tidak terjadi gerakan. Yang warna hijau ini tetap aja seperti ini gitu, ditahan. Karena ditahan, maka di sini tetap di sini akan terjadi simpul ya. Kalian ingat ya, di situ ada simpul dan perut gitu ya. Nah, jadi yang ini namanya simpul ya. Ini simpul, ini simpul, ini simpul. Kalau yang ini namanya puncak ya, puncak ketemu dengan lembah, jadi namanya perut gitu. Ini namanya perut. Oke. Nah, jadi pada ujung terikat selalu ujungnya berupa simpul dan berbalik arah ke bawah gitu. Kita bahas satu persatu. Kita lihat ya bagaimanakah persamaannya. Jadi misalnya ada gelombang hijau, kemudian ketemu ujung terikat, dipantulkan ke bawah. Nah, pertama yang warna hijau ini dia ke kanan. Karena ke kanan, maka di sini dikasih tanda minus ya. Artinya dia ke kanan. Saya perbesar dulu. Oke. Nah, jadi kalau ke kanan minus ya. Dan yang warna abu-abu ini ke kiri. Tandanya plus. Tandanya plus. Nah, karena ini ke kiri. Kemudian yang abu-abu ini saya kasih tanda minus di sini. Kenapa minus? Karena adanya di bawah. Ini karena posisinya di bawah. Ini jadi di bawah ya. Artinya jadi di bawah. Wah. Nah, kayaknya kan asalnya di atas, jadi di bawah. Beda. Nah, jadi tandanya minus. Nah, dua gelombang itu bertindih sehingga dijumlahkan, ya 2 tambah ya satunya kita jumlahkan ya. Oh ya, ini tanda minusnya ya. Oh iya. Nah, oke, berarti saya salah menulis di sini. Sebentar, saya edit dulu sebentar ya. Ya, oke ya. Barusan diperbaiki dulu. Jadi yang ke arah kanan itu min, ke arah kiri plus ya. Nah, maka perpaduan dua gelombangnya
itu Y sama dengan Y1 ditambah Y2. Y1 nya ya ini ya, A sin WT min KX, dan Y2 nya adalah min A sin WT plus KX. Di sini tanda minus karena dia di bawah gitu ya. Beda dengan ini tadi di atas, datang di atas, baliknya jadi di bawah. Nah, kemudian secara aljabar A-nya bisa dikeluarkan. Kemudian secara menggunakan trigonometri ya, penjumlahannya jadi seperti ini, begitu ya. Nah, kemudian di sini ada yang habis ya, tentu saja, yaitu yang sin WT cos KX-nya di sini habis dengan yang ini. Ini habis ya. Jadi sisanya adalah min 2 cos WT sin KX seperti ini ya. Nah, atau sama dengan min 2A cos WT sin KX. Nah, tanda minus ini kita bisa boleh dihilangkan ya, karena ini penjumlahan saja. Jadi ini kita hanya mencari besarnya saja. Jadi ini bisa dihilangkan tanda minusnya, jadi 2 cos WT sin KX gitu ya. Nah, jadi yang kita ambil ini persamaan ini saja. Nah, set. Nah, sampai situ ya. Jadi tanpa minus, begitu. Tanpa minus. Oke. Jadi saya coret nggak apa-apa ya. Nah, gitu ya. Ya, penurunannya seperti ini, tapi nanti yang dipakainya itu yang positifnya. Nah, atau bisa ditulis sebagai ya sama dengan AS cosinus WT. Yang diambil adalah WT-nya. Karena persamaan gelombang itu kan yang diambil WT ya, WT-nya. Nah, yang AS-nya ini berasal dari 2A dan sinus KX. Sehingga AS-nya ini adalah 2A sin KX gitu. Jadi kalau digabung jadinya yang atas 2A cos WT sin KX gitu ya, seperti itu. Nah, ini adalah persamaan gelombang pada ujung tali terikat gitu ya. Sehingga karena terikat selalu di ujungnya simpul ya, selalu di ujungnya simpul. Sehingga kalau kita mau mencari di manakah titik-titik simpulnya, akan berada di ujung ya, di 0 lambda. Jadi ngitungnya dari sini ya, ngitungnya itu dari kanan ke kiri. Kalau kita menghitung jaraknya gitu ya, jaraknya dari kanan ke kiri, dari ujung ke awal. Jadi simpulnya terletak pada 0 lambda di sini, pada 0 lambda. Kemudian yang kedua pada setengah lambda ini nih, ini setengah lambda. Jadi kalau dari sini sampai ke sini ini 1 lambda ya, ini 1 lambda, ini satu panjang gelombang 1 lambda, maka dari sini ke sini ini adalah setengah lambda. Nah, disinilah posisi simpul ini setengah lambda dari sini, dari ujung gitu ya. Kemudian simpul berikutnya yaitu di sini ya, yaitu pada lambda, pas pada lambda. Jadi bisa ditambahkan di sini x3 nya yaitu pada x sama dengan lambda di sini ya. Kemudian posisi perut, kalau posisi perut mulainya di sini, mulai dari 1/4 lambda, ini kan setengah sampai sini, ini 1/4, setengahnya simpul, 1/4-nya lagi, ini perut lagi, di perut lagi. Jadi 3/4 lambda ini perut gitu ya, 3/4 lambda, ini 1 lambda simpul tambah 1/4 lagi perut lagi. Jadi ini 1/4 aja, 1/4 perut, 1/4 simpul, 1/4 perut, 1/4 simpul, 1/4 perut, terus itu ya, perut dan simpulnya 1/4. Oke, kita lanjut berikutnya pada tali ujung bebas. Nah, kalau pada tali ujung bebas, di ujungnya selalu perut, berbeda dengan ini, dengan ujung terikat. Jadi di ujungnya selalu perut. Itu yang pertama. Yang kedua kita lihat ya, kalau pada ujung bebas seperti ini. Yang kedua uniknya adalah
kalau pada ujung yang bebas itu si yang hijaunya ini tidak menjadi simpul. Nah, dan yang kedua baliknya tuh kalau asal mulanya dari atas, dia balik lagi ke atas lagi, gitu ya. Beda dengan ini tuh ya. Ini terikat dari atas ke bawah. Nah, kalau dari bawah awal mulanya, maka pantulannya juga di bawah lagi, gitu, seperti itu. Nah, sehingga apa yang terjadi? Sehingga di sini gelombang ke kanan seperti tadi tandanya minus, ya, yang warna hijau tandanya minus. Kemudian yang ke kiri tandanya plus ya, yang ini tandanya plus. Tapi di sini tidak ada tanda minus. Kenapa? Karena dua-duanya berada di atas, gitu. Jadi dua-duanya berada di atas ya. Maka perpaduan dua gelombangnya menjadi di sini tidak ada minus ya. Jadi asin WT plus KX ditambah asin WT min KX, gitu ya. Ini jadi seperti ini, hanya keluar. Kemudian ini secara trigonometri tadi seperti itu. Nah, kemudian terakhirnya nanti ini ada yang bagiannya habis, yaitu yang ini dan ini habis. Sisanya yang ini ya, 2 sin WT cos KX, gitu ya. Nah, jadi persamaannya menjadi 2A sin WT cos KX, yang diambilnya WT-nya, guys, yang diambil WT-nya, sehingga persamaannya jadi ya sama dengan AS sin WT ya, sin WT dengan AS sama dengan 2A cos KX ya. Jadi persamaannya seperti itu ya. Nah, kita lihat gambar tali ujung bebas jadi selalu perut ya. Jadi di sini kebalikannya, pertama perut dulu, ini perutnya pada 0 lambda, kemudian seperempat kemudian terjadi simpul. Nih, seperempat kemudian terjadi simpul, seperempat kemudian lagi ini terjadi perut ya, seperempat lagi simpul lagi, seperempat lagi perut lagi, gitu aja gantian seperempat gitu. Jadi di sini pertama perut, kemudian simpul, kemudian perut lagi, kemudian simpul lagi, nanti perut lagi, dan seterusnya seperti itu ya. Oke, saya kira itu ya. Kita akan lihat contoh soal sekarang ya. Nah, diberikan sebuah persamaan gelombang stasioner, gelombangnya seperti ini. Kemudian apa yang bisa diambil dari persamaan ini? Pertama, kita lihat di persamaan ini apakah ini pada gelombang pantul ujung terikat atau ujung bebas. Kita lihat ini ya, posisi T-nya. Nah, ini dia. Ini T-nya. Berarti ini WT. Berarti ini adalah sin WT. Nah, W-nya ini 30 pi ya. Sedangkan yang sebelah sini cos KX, berarti ini K-nya. Ini K. Nah, karena kita ngambil yang sin, kalau sin WT itu tadi kita lihat sin WT berarti ini ya. Berarti kalau gitu gelombangnya adalah gelombang pada tali berujung bebas ya. Berarti ini. Nah, seperti itu. Nah, kemudian berarti kemudian yang bisa diambil lagi dari sini ini adalah 2A ya. Ini 2A-nya. Nah, seperti itu. Oke ya. Jelas ya. Jadi kita lihat di sini ada amplitudo paduan maksimum atau amplitudo gelombang stasioner, atau kalau tadi mah AS ya. Ini AS. Maka AS-nya ini adalah 0,02 meter ya. Kemudian kalau amplitudo gelombang berjalannya setengahnya itu ya. A-nya, mencari A. Kalau AS-nya 0,02. Kemudian tetapan gelombang K ini bisa kelihatan mudah ya. K-nya adalah 50 pi. Nah, K-nya 50 pi. Kemudian panjang gelombangnya
panjang gelombang itu bisa diambil dari nilai K ya. K itu adalah